Om Swastiastu, kembali lagi di Junior Dika Channel. Sukses sampun klik video ini. Nah, di video ini Tiang akan mengajak semeton semua subscriber Tiang dan bagi semeton yang ingin mempelajari suling diatonis untuk mengenal lebih dekat apa itu suling diatonis. Jadi, ikuti terus video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe yang di bawah, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Hal yang pertama yang akan kita bahas dari suling diatonis adalah apa itu suling diatonis. Nah, pada umumnya suling diatonis adalah suling yang bernada dasar 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu kembali ke nada tinggi do, do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi itu nada-nada yang terdapat dalam suling diatonis. Jadi kalau dalam suling Bali diatonis, kalau suling Bali diatonis ini bentuknya menyerupai suling Bali pada umumnya, seperti suling Gongkobyar, suling Rindik, dan suling-suling Bali pada umumnya. Namun perbedaannya tetap pada nada dasarnya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan juga nanti nada-nada setiap suling diatonis itu berbeda. Nada dasarnya ada pakai nada A, nada C, nada D, G, E, B, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kebutuhan para pemusik atau musisi suling, nada apa yang diperlukan untuk mengiringi atau mengikuti aransemen musik yang akan diisi dengan suling. Jadi itu tadi sekilas tentang apa itu suling diatonis pada umumnya. Jadi karena suling diatonis itu kan berbeda-beda, setiap daerahnya itu berbeda. Mungkin di suling Sunda bentuknya atau cara meniupnya berbeda. Kalau di suling Bali sama seperti suling Bali pada umumnya, namun nadanya yang berbeda. Nah, yang kedua yang akan kita bahas, nada pada suling diatonis. Seperti yang saya bilang tadi, nada dalam suling diatonis itu ada 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi kalau ingin mempelajarinya mungkin bisa mempelajari nadanya dulu, tempat nadanya di mana, seperti ini. Itu sekilasnya. Kalau sudah hafal nanti lebih gampang nanti. Jadi itu tadi nadanya ada 7. Tapi kalau tidak bagus sih kalau kalian harus hafal nadanya. Yang penting intinya kalau dalam bermain suling, hal yang pertama yang harus kalian pelajari adalah teknik meniup suling dan menutup lubang suling. Itu yang penting, menutup dan meniupnya dulu. Kalau itu sudah sudah lancar, sudah bunyinya sudah bagus, baru nanti next lebih menguasai nada-nadanya. Hal yang ketiga yang akan kita bahas yaitu teknik permainan suling diatonis. Kalau dalam permainan suling Bali diatonis, teknik permainannya sama seperti permainan suling Bali pada umumnya. Teknik tertekap, meniup, dan pernapasan itu sama. Jadi bagi semeton yang baru belajar bisa mempelajari dulu dari awal. Cara menutup sudah ada tadi yang buatkan teknik-teknik menutup, pernapasan, dan meniup. Kalian bisa cek di tutorial tutorial suling Tiang yang lainnya. Jadi pelajari dulu dasarnya dulu, menutup, meniup, pernapasan. Kalau bisa punya rangkaian itu lebih bagus. Dan terakhir baru kita ngulik-ngulik nadanya. Di sini perbedaan sedikit saya kasih tahu. Perbedaan suling Bali yang biasa dengan suling Bali diatonis itu menurut Tiang sih, pengalaman Tiang juga. Kalau suling Bali pada umumnya jarak antara lubang yang satu dengan yang lainnya itu sama. Sedangkan suling Bali diatonis jarak antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya, antara misalnya 1, 2, 3 ini berbeda. Jadi pada saat menutup lubang, jari akan terasa lebih gimana ya, agak longgar antara jari yang lainnya. Ini yang biasanya menjadi kesulitan bagi semeton yang baru sekali memegang suling diatonis, padahal mungkin sudah terbiasa memegang suling Bali. Pada saat memegang suling diatonis pasti akan
terasa berbeda menutup lubangnya. Saya pun dulu seperti itu. Saya punya satu contoh suling pertama tiang, jarak nadanya sangat jauh, bisa dilihat. Ini yang satu cukup dekat, sedangkan yang ketiga ini jauh. Betul, yang di bawahnya ini jauh sekali ke bawah. Saya dilihat ini jauh ke bawah. Jadi otomatis pada saat memainkan suling, kadang-kadang tangan kita nggak bisa nggak bisa terlalu longgar. Jadi suaranya tidak, lubangnya tidak tertutup. Jadi suaranya mungkin akan falas atau gimana. Jadi ini yang pertama harus kita pelajari, karena suling diatonis itu sedikit berbeda lubangnya, jarak lubangnya berbeda. Longgar, ada yang longgar, ada yang rapat. Nah, itu tekniknya. Nanti kalian bisa coba-coba di rumah. Kebetulan saya tidak punya suling Bali gini, suling Bali yang biasa. Jadi saya tidak bisa perlihatkan perbedaannya. Tapi yang jelas, kalau suling Bali yang biasa, biasanya jaraknya akan sama antara jari, jarak spasi jari akan sama, jadi lebih gampang. Sedangkan kalau pada suling diatonis, jarak antara jari itu ada yang berbeda, ada yang jauh, ada yang dekat, jadi lebih sulit menurut dia. Tapi mungkin ada yang sudah terbiasa bermain suling, sudah pro, pasti kalau pegang suling diatonis juga pastinya awalnya juga akan gampang. Yang keempat, sedikit tips lagi, ada cara mudah bermain lebih diatonis. Tadi sudah saya bilang, nanti hafalkan dulu jarak-jaraknya, mungkin lebih lebih sering lah kalian megangnya, nanti pasti akan terbiasa, lebih dibiasakan untuk jarak nadanya nanti. Yang kedua, rajin-rajin cari lagu baru. Mungkin sudah bisa satu lagu, ulik lagi lagu selanjutnya, dan seterusnya sampai kalian hafal dengan sendirinya nada-nada yang ada dalam suling diatonis. Yang ketiga, jangan malu bertanya kepada yang sudah bisa, karena saya pun dulu tidak malu bertanya pada mungkin semeton di Instagram, atau di teman-teman di Instagram, atau di rumah, atau di mana yang sudah bisa suling diatonis. Silahkan langsung tanyakan gimana caranya kepada tiang. Silahkan kalau semeton mau menanyakan sesuatu kepada tiang, silahkan follow tiang, bisa di Instagram di @juniardika_, ataupun di komentar YouTube. Silahkan tulis di bawah, nanti tiang jawab sepengetahuan tiang yang sudah saya tahu. Mungkin semeton ada yang lebih menguasai suling diatonis, silahkan mungkin memberikan kritik atau saran, silahkan juga tulis di kolom komentar. Nanti agar channel tiang atau kemampuan tiang lebih berkembang juga. Oke, jadi itu tadi sedikit pengenalan dari tiang tentang suling Bali diatonis, karena banyak semeton kemarin yang bertanya apa itu suling diatonis. Mungkin bukan semeton dari Bali, kebanyakan sih dari luar Bali yang DM tiang. Ada yang juga WA sempat menanyakan tentang suling diatonis, suling nada apa yang dipakai, apakah bisa dipakai untuk memainkan gitar, apakah bisa untuk dimainkan menggunakan piano. Nah, dan yang jelas kalau untuk suling diatonis sudah pasti bisa diikuti dengan instrumen-instrumen musik modern lainnya seperti gitar, piano, dan lain-lain, asalkan nada yang dipakai sama, dasar nada yang dipakai sama. Misalnya nada dasar gitarnya G, yang dipakai kunci sulingnya harus G, agar sinkron dan selaras lah nadanya. Satu lagi tips bagi semeton yang sudah mulai sudah mulai bisalah memainkan suling diatonis. Kalau untuk mempelajarinya bisa pakai lagu-lagu musik-musik karaoke, bisa cari di YouTube misalnya lagu apa, lagu-lagu yang hit sekarang, lagu Indonesia, lagu Bali, itu yang lainnya. Cocokkan kuncinya dulu, bila sudah cocok langsung mainkan sulingnya, mendengarkan musik. Biasanya saya lakukan seperti itu, saya sambil dengarkan musik, mainkan, ngulik-ngulik nadanya sampai kita mendapatkan nada, tempat-tempat nada pada sulingnya. Jadi itu aja sedikit tips dari tiang. Oke, jadi itu saja pengenalan singkatnya.
Dan jika ada kritik, saran, komentar ataupun request atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, sukses banget. Semoga channel ini tetap bisa terus memberikan informasi-informasi dan karya-karya terbaru. Ngiring ajakan seni budaya Bali, salam harmoni budaya Bali. Om Santi 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 Om.